Yang berikutnya, izin Pak Coach, peserta atas nama Adin Rivaldi SPD dan Bapak Mentor Dr. Andus Rusmantoaya. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Coach untuk memulai seminar pada hari ini. Silakan Pak. Terima kasih Bu Risna. Ya. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Ada, masih selaku juga Kepala Badan Pengembangan, juga kepada mentor. Bapak, selain mentor juga tidak sebagai kepala sekolah ya, Bu Risna yang kita banggakan ya, sudah mempekan ya, ruang kita dari jam 6 dan tidak kurang senyum, tetap semangat, dan lebih khusus lagi kepada Adin Rivaldi ya, Pak, sebagai peserta ya, semangat ya. Semangat. Baik Pak Adin, saya ya, ini kita bagian ini Pak, bahannya kan juga sudah ada sama kita ya, Pak. Tentu pointer saja Pak ya. Kalau soal saran masukan nanti ada Pak Adin. Itu lidah terbelakang langsung pada kan tujuan manfaatnya sudah ada, langsung pada aktualisasi ya, analisis isunya, dari situ langsung per isu, langsung masuk rancangannya ya, Pak. Rancangannya kalau bisa dirancang itu sekaligus dibarengi dengan waktunya pelaksanaannya ya, Pak. Ya. Nanti itu baru ada, kita berharap dukungan dari mentornya ya. Silakan Pak Adin ya, bisa ya, silakan Pak Adin ya, Pak. Ya Pak, sudah terlihat Pak? Oh terlihat sekali, bagus. Ya Pak. Foto ini, punya foto juga. Ya Pak. Assalamualaikum. Ya Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adin Rivaldi SPD, instansi mengajar di SMP Satap Negeri Bomban, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Mautong. Yang saya hormati Bapak Coach Dr. Andus Abdul Wahab Harmain APTMM, Bapak Mentor Dr. Andus Rusmantoaha, Bapak Penguji Bapak Dr. Andus Adijoyo Dauda MSI. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan laporan hasil aktualisasi saya, rancangan aktualisasi, yakni peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di SMP Satap Negeri Bomban. Adapun latar belakang, pendidikan merupakan suatu proses memanusiakan manusia yang dimana awalnya belum tahu menjadi tahu, belum bisa menjadi bisa, dan pada titik tentunya manusia lebih berpikir dewasa tentang masa depan yang akan dijalaninya. Selanjutnya, untuk pendidikan sendiri itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dalam mencapai itu semua diperlukan peranan dari Bapak dan Ibu guru. Salah satunya adalah memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. Akan tetapi salah satu permasalahan di SMP Satap Negeri Bomban yakni rendahnya motivasi belajar siswa. Yang pertama adalah peserta didik. Hal ini dibuktikan dengan kondisi di lapangan bahwa dalam seminggu itu ada biasanya siswa yang tidak bersekolah, dan itu berkesinambungan setelah kami telusuri bahwa siswa tersebut pergi bekerja untuk mendapatkan upah, pergi bekerja harian untuk mendapatkan upah. Selanjutnya apabila ada di lingkungan keluarga misalnya yang berpesta ataupun memiliki acara, siswa tersebut memilih untuk lebih
pergi ke pesta tersebut dibandingkan pergi ke sekolah. Kemudian untuk siswa perempuan biasanya masih menduduki bangku sekolah, sudah dikagetkan dengan menikah di usia dini. Selanjutnya ada di antara lulusan setelah tamat SMP tidak melanjutkan lagi ke sekolah menengah atas dengan alasan untuk mencari uang ataupun untuk bekerja. Selanjutnya untuk guru sendiri, dari sisi guru itu kurangnya pemberian motivasi belajar, penggunaan metode pembelajaran yang monoton dan terkesan tidak menarik bagi siswa, sehingga peserta didik tidak memiliki daya tarik untuk belajar, dan yang terakhir adalah lingkungan sekolah yang tidak mendukung. Selanjutnya tujuannya peserta didik, guru dan sekolah atau instansi. Kemudian untuk manfaat aktualisasi kami jabarkan manfaatnya kepada siswa, kemudian ada guru, sekolah, ataupun ada untuk pemerintah daerah. Selanjutnya analisis isu. Untuk analisis isu, ada 3 isu yang coba kami angkat sesuai dengan permasalahan yang ada. Yang pertama itu belum optimalnya kegiatan ekstrakurikuler di SMP Satap Negeri Bomban. Selanjutnya rendahnya motivasi belajar siswa di SMP Satap Negeri Bomban. Dan yang ketiga, kurangnya kemampuan siswa dalam mengoperasikan komputer atau laptop di SMP Satap Negeri Bomban. Selanjutnya kami analisis isu tersebut menggunakan analisis APKL, sehingga yang menjadi prioritas dalam analisis isu ini adalah rendahnya motivasi belajar siswa di SMP Satap Negeri Bomban dengan total skor 18. Selanjutnya analisis ini kami lanjutkan lagi menggunakan analisis USG, dan di analisis USG rendahnya motivasi belajar siswa di SMP Satap Negeri Bomban itu menempati prioritas pertama dengan nilai 14. Dan untuk menganalisis hasil analisis USG, selanjutnya kami identifikasi penyebab-penyebab isu itu dalam diagram Fishbone. Diagram Fishbone, jadi diagram Fishbone ini ada 6M yang kami gunakan terkait dengan rendahnya motivasi belajar siswa di SMP Satap Negeri Bomban. Yang kami tuliskan ini dari yang kami berikan warna merah, ini merupakan titik fokus dalam penulisan laporan aktualisasi kami. Yang pertama itu ada men, kemudian ada environment atau lingkungan, kemudian ada metode. Selanjutnya gagasan pemecahan masalah. Penyebab masalah rendahnya motivasi belajar siswa, gagasan idenya memberikan motivasi belajar kepada siswa dengan tujuan agar termotivasi dalam belajar. Kemudian kurang kompeten dalam menguasai media pembelajaran, gagasan idenya mampu berbuat, menguasai dan memanfaatkan media pembelajaran yang ada. Kemudian kurangnya inovasi dalam pembelajaran, gagasan idenya membuat suasana pembelajaran lebih hidup, siswa lebih antusias, pembelajaran lebih menarik, dan mampu menciptakan suasana yang berbeda. Kemudian keadaan kelas dan lingkungan sekolah yang tidak nyaman, gagasan idenya menata dan melakukan perbaikan di dalam kelas, serta menata lingkungan sekolah sehingga memberikan kesan yang nyaman dalam belajar. Selanjutnya tata tertib diberlakukan dengan baik. Gagasan idenya menjalankan tata tertib. Kemudian peran orang tua dalam mengontrol belajar anak di rumah. Gagasan idenya membangun kerjasama serta komunikasi yang baik antar guru dan orang tua, sehingga orang tua mengetahui proses belajar anak di sekolah, serta peran orang tua dalam mengontrol belajar anak di rumah. Metode pembelajaran yang monoton. Gagasan idenya menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan membuat siswa lebih antusias dalam belajar. Dan yang terakhir, evaluasi pembelajaran dilakukan dengan melihat kondisi keadaan siswa dalam kelas. Adapun gagasan idenya melakukan evaluasi pembelajaran dengan melihat kondisi dan keadaan siswa dalam kelas. Evaluasi dilakukan dengan tes tertulis, tes lisan, kuis, penugasan, serta tanya jawab. Selanjutnya rencana kegiatan aktualisasi. Kegiatannya itu Pak, kami ada 5 kegiatan. Secara umum kami bagi kepada tahap kegiatan. Adapun kegiatan intinya melakukan persiapan aktualisasi, kemudian menyampaikan motivasi tentang arti pentingnya bersekolah bagi peserta didik, kemudian menata keadaan kelas dan lingkungan sekolah, kemudian melaksanakan tata tertib sekolah dengan penuh disiplin dan bertanggung jawab, dan yang kelima, menggunakan metode discovery learning dan media pembelajaran yang menarik. Selanjutnya, untuk jadwal tentatif aktualisasi, untuk 5 kegiatan tadi sudah kami rancang dalam pelaksanaan 1 bulan. Untuk kegiatan pertama melakukan persiapan aktualisasi, karena kebetulan di minggu awal bulan Mei
itu masih anak-anak bersekolah. Di kalender pendidikan itu Pak, anak bersekolah itu di tanggal 9. Jadi minggu pertama ini di bulan 5, kegiatan yang kami lakukan adalah melakukan persiapan aktualisasi. Jadi untuk proses konsultasi dan koordinasi ini mungkin kami lakukan melalui telepon ataupun media sosial dengan Bapak Mentor dan Bapak dan Ibu guru sekalian, karena sekolah masih dalam suasana libur. Kemudian masuk kepada bulan kelima minggu kedua, ini kami laksanakan di 2 kegiatan sekaligus, karena kami melihat kegiatan ini bisa kami lakukan dalam waktu seminggu, yakni menyampaikan motivasi tentang arti pentingnya bersekolah bagi peserta didik dengan seluruh rangkaian tahapan kegiatan, kemudian menata keadaan kelas dan lingkungan sekolah dengan 3 rangkaian atau tahapan kegiatannya. Kemudian masuk kepada bulan kelima minggu ketiga, itu kegiatannya adalah melaksanakan tata tertib sekolah dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Dengan seluruh rangkaian kegiatan ada 3 tahapan kegiatan. Dan yang terakhir bulan kelima minggu keempat, yakni menggunakan metode discovery learning dan media pembelajaran yang menarik dengan seluruh tahapan rancangan kegiatan. Sekiranya dengan jadwal aktualisasi tadi itu bisa menentukan ataupun mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Terima kasih Pak, demikian apa yang bisa saya presentasikan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak ataupun Ibu moderator. Oke, makasih Pak Adin sudah menyampaikan gagasan dalam rancangan aktualisasi ini. Ya, tentunya kita mendengarkan atau berharap kadang-kala biasa nih, bukan di peserta itu kadang-kala dibilang mentor begini, dia bikin yang lain. Tapi kalau Pak Adin saya lihat bagus. Iya Pak Mentor ya. Silakan Pak. Insyaallah. Silakan. Silakan Ya, Pak. terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Risna SH selaku host untuk kegiatan ini. Yang saya hormati Bapak Coach, itu Bapak Dr. Andes Abdul Wahab Harmate MM. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Adi Joyo Dauda. Yang saya hormati rekan saya Bapak Adin Rivaldi selaku peserta untuk kegiatan ini. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri juga, saya Dr. Andes Rusmanto Aham, untuk tahun ini ditunjuk sebagai Kepala Sekolah di SMP Satap Negeri Bomban ya untuk tahun ini, dan sekaligus mendapat tugas atau dipercaya selaku mentor untuk Bapak Rivaldi. Untuk sekedar barangkali masukan atau penguatan dari saya selaku penanggung jawab atau selaku mentor, bahwa mengenai judul yang diangkat dari rancangan aktualisasi ini itu mengenai peranan guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di SMP Satap Negeri Bomban. Jadi diangkatnya judul ini tentu dengan latar pengalaman beliau di sekolah tersebut selama berapa tahun, bahwa setelah dianalisa dan sempat ada 3 isu yang diangkat, yaitu yang pertama, belum optimalnya kegiatan ekstrakurikuler di SMP Satap Negeri Bomban. Kemudian yang kedua, rendahnya motivasi belajar, yaitu kurangnya kemampuan siswa dalam hal mengoperasikan komputer atau laptop. Itu untuk permasalahannya. Tetapi tentunya tidak mungkin tiga-tiganya mau diselesaikan sekaligus dalam waktu yang singkat. Olehnya setelah dianalisa oleh Bapak Adin Rivaldi sebagai peserta dalam kegiatan ini, kemudian ya diambillah kesimpulan bahwa isu yang paling sesuai dan
sangat mendesak untuk diselesaikan, yaitu rendahnya motivasi belajar siswa di SMP Satap Negeri Bomban. Dan ini benar sekali kalau saya lihat sendiri, beberapa bulan di sekolah ini, tapi saya sudah melihat dengan kondisi kelas, karena di situ ada 3 kelas, 7, 8, 9, kalau saya biasa monitoring untuk minat belajar ini masih sangat kurang. Tadi sudah disampaikan latar belakang sehingga muncul permasalahan ini. Yang pertama tadi kalau yaitu penyebabnya biasanya anak-anak tersebut biasa kalau ada kegiatan di luar seperti misalnya bantu orang tua, kemudian mungkin ada pesta atau ada kegiatan lain, biasa anak-anak lebih mengutamakan kegiatan di luar tersebut. Ini juga tentunya dari pihak keluarga yang artinya tidak terlalu memberikan motivasi ke anak-anaknya. Salah satu permasalahan juga. Kemudian permasalahan yang kedua, bukan cuma dari siswa, ini juga penyebabnya karena dari guru yang kebetulan bertugas di sekolah tersebut. Pak Adin masuk di sekolah ini dengan beberapa teman CPNS yang lain. Di situ memang Pak rata-rata yang bertugas hanya guru honorer. Ya, yang PNS hanya kepala sekolah, namanya guru honor yang hanya digaji per jam, data hanya menyelesaikan jamnya saja, ya. Pemberian materi pun biasanya ya boleh dikata memang sangat tidak masuk akal. Masih bagus kalian menggunakan ceramah yang anak-anak bisa paham. Tapi kalau cuma sekedar mengandalkan, dan alhamdulillah saya sangat berterima kasih. Ternyata Pak Adin bisa mengangkat isu ini dijadikan sebagai salah satu kajian dalam seminar ini. Dan mudah-mudahan nanti Pak Adin betul-betul bisa mengaktualisasikan segala rancangan yang sudah ditata sedemikian rupa dari minggu pertama Mei, 2, 3, dan 4, dan 5 betul-betul bisa terlaksana. Dan saya juga aktif supaya guru-guru di sana. Ya saya kira mengingat waktu Pak, saya kira ini dulu dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusman. Ini cukup jelas ya, sangat ya, dukungannya dan penguatan terhadap apa yang dilakukan Pak Adin. Ini Pak Adin tinggal kembali lagi sama Pak Adin. Tapi kalau dia tidak mau dikerjakan Pak mentor Pak Rusman ya, namanya saja guru ya, diingatkan Pak. Ya, makasih Pak penguatannya. Kemudian selanjutnya kami serahkan kepada Pak Penguji, Pak Kaban, Pak Dr. Adi Joyo, tentu harapan kita masukan dan sarannya. Silakan. Baik. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang di Pak Dr. Andes Abdul Wahab Harmain, APTMM selaku coach. Yang saya hormati Pak Dr. Andes Rusman Toha, ya. Selamat pagi Pak. Walau biasa ini kalau Pak Adin ya, ini dapat mentor yang melakukan perkuatan begini nih, Pak, hasilnya juga nampak gitu ya. Jadi saran saya Adin harus terus berkonsultasi secara rutin dengan mentornya. Yang saya banggakan tentunya host ya Ibu Risna dan Saudara Ardin Fardi sebagai peserta barusan mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Saya melihat mulai dari judul ya, penulisan, ketelitian, metodologi ini sempurna ini bahwa ya bagus diteliti. Ini menunjukkan bahwa ketelitian itu juga bagian dari sumber daya yang
yang baik itu. Hampir saya tidak mendapatkan celah, ya. Yang biasanya di aspek rencana kegiatan saja ada konsultasi ke mentor, itu juga nggak ada. Tapi baik ini. Saya lihat mulai dari penulisan, ketelitian, huruf dan seterusnya saya terputar, atau mungkin karena sudah urutan terakhir. Bagus juga Alin mengambil urutan terakhir, itu kan biasanya so capek dari penguji. Iya. Saya lihat dari cara presentasi, komunikasi, ya, paparan, terus durasi itu bagus ya. Hampir pas gitu ya. Cara mempresentasi itu kan juga bagian dari skill ya. Skill, karena memang di ruang kita juga ada penilaian tentang cara berkomunikasi. Itu baik Aldin itu. Ya, bagi saya ya sempurna, cuma memang nantilah pada ini kan masih rancangan aktualisasi, nanti kita lihat nanti di seminar akhir apa betul yang disampaikan ini dengan bukti-bukti dan dokumen tentu ya. Saya garis bawah ya, nanti itu didokumentasikan. Saya nanti mau lihat nanti apa betul ini rancangan ini pada saat seminar akhir nanti di 30 hari ke depan barangkali ya. Oke. Saya bagus ini kesannya untuk Aldin, dan saya akhirnya kembali ke tujuan Lastar itu ya. Ini dia mampu menginternalisasikan dan mengimplementasikan itu prinsip-prinsip nilai utama yang menjadi fondasi ya, yang terus kita junjung tinggi sebagai ASN yang berakhlak gitu ya. Nah, oleh karena itu saya berpikir bahwa Saudara Alin juga sudah memahami dan mengerti betul hal-hal yang diajarkan, yang didapatkan pada saat Lasar itu adalah pembentukan karakter dan pemahaman kita juga terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, oleh karena itu pada hari ini saya mau tanya sama Alin aja ini. Ya, Pak. Tuh, nilai-nilai apa saja kira-kira yang terkandung di dalam Pancasila itu? Ya Pak. Untuk ya silakan. Ya Pak, untuk nilai-nilai langsung jawab Pak, Insya Allah. Silakan. Untuk nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang erat kaitannya dengan apa yang kami peroleh selama ini, bahwa untuk slogan kami untuk Latar CPNS ini adalah ASN berakhlak, yang mana ASN berakhlak itu adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, kemudian harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian yang Bapak sampaikan dan pertanyakan terkait dengan nilai-nilai Pancasila, bahwa yang kita tahu bahwa Pancasila itu ada 5 Pak. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu nilai keterkaitannya Pak di dalam ASN berakhlak itu Pak, bahwa saya menekankan bahwa ada nilai harmonis. Harmonis, bahwa implementasi dari nilai harmonis itu Pak, ada menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Dan ini ada keterkaitannya dengan sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia. Itu Pak. Kemudian ada juga nilai loyal. Salah satu bentuk nilai loyal itu adalah memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah Pak. Itu sekiranya itu Pak jawaban saya. Oke ya, baik ya Aldin, bagus. Ya, ada pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila yang dalam kehidupan kita ya, ada nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan, ada nilai persatuan, ada nilai kerakyatan di dalamnya. Itu bagi saya cukup. Artinya saya tidak mengejar lagi kegiatan, bukan hanya kegiatan yang saudara aktualisasikan, tapi paling tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan NKRI, perekat bangsa, persatuan, Pancasila itu yang harus saudara pahami juga, wawasan kebangsaan dan seterusnya itu harus melekat juga kepada saudara. Saya kira dari saya Pak Coach, terima kasih banyak. Cukup bagi saya. Saya akhiri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaban, Pak Muji, atas tentunya masukan-masukannya yang mungkin ya, disarankan ada beberapa yang kalau memang ini Pak Adi sudah catat ya, akan sudah lebih bagus ini berkat mungkin dukungan atau penguatan dari Pak Mentor ya, Pak Rusman ya, ini sehingga bagus ya dari cara menyampaikan ya. Yang menentukan itu nanti di akhir ya, di laporannya di Pak Rusman dijawab telinganya itu Pak kalau dia tidak mengikuti. Sudah tulis bagus, kegiatannya sudah bagus, tapi buktinya di lapangan tidak ada. Nah, jadi kita kawal Pak. Terima kasih Pak Rusman ya sudah hadir bersama kita. Waktunya. Juga Pak Adi semangat ya, sukses selalu juga Pak Rusman. Ini saya kembalikan kepada Ibu Risna lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Muji, terima kasih atas masukan dan saran kepada Pak Adin. Untuk Bapak Mentor, terima kasih Pak sudah berkenan hadir untuk mendampingi dan memberikan penguatan terhadap Pak Adin. Untuk Pak Adin sukses. Ya, oke. Baik, Pak Adin silakan untuk stopkan recordingnya, stop share juga. Ya, terima kasih peserta yang Pak Adin kalau sudah selesai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta yang berikutnya. Ya. Ya. Mohon izin Pak Kaban. Ya. Mohon izin Pak, ada penyampaian dari Pak Hendra. Ya. Lagi menuju ke rumah Bapak, ada yang mau ditandatangani Pak. Boleh? Oke. Lagi dalam perjalanan menuju ke rumah Bapak sekarang. Ya, ada ya. pesannya tadi. Ya. Oke. Ya. Silakan Pak Coach, Pak Mentor untuk live di room ini. Pak Ardin, di stopkan recordingnya. Ya sudah. Ini belum.